lagi di sesi kita kali ini. Untuk sesi kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat dinding yang miring, atau istilah yang digunakan di dalam Revit adalah slanted wall. Slanted wall ini biasanya digunakan untuk digunakan untuk membuat suatu desain yang dimana kondisinya desain tersebut adalah untuk fasad itu tidak dalam bentuk vertikal tetapi dalam satu kemiringan tertentu. Contohnya adalah fasad-fasad yang menggunakan ACP, aluminium karbon composite panel di mana dia posisinya seringkali tidak dipasang vertikal tetapi dipasang miring. Nah, kemudian ada juga beberapa desain-desain yang misalnya menggunakan dinding-dinding kaca, di mana dinding kaca ini juga nanti didesain bentuknya tidak vertikal tetapi dalam bentuk miring begitu ya, sehingga di sesi ini nanti kita akan berikan dua buah contoh. Yang pertama adalah untuk common wall. Common wall ini nanti untuk dinding-dinding biasa, nanti kita akan gunakan dinding yang cukup berbeda aja untuk bisa membedakan antara dinding yang biasa dengan dinding yang lain. Kemudian kalau kita buat dia miring, maka di situ kemudian nanti tidak akan kelihatan bagaimana cara kita kelihatan bagaimana miringnya. Yang kedua nanti akan kita gunakan dengan bisa salah satu, bisa kita kemudian menggunakan curtain wall atau menggunakan glaze wall atau kita menggunakan storefront, ya. Mungkin nanti kita akan gunakan dengan curtain wall saja supaya nanti lebih kelihatan. Nah, di sini sudah saya persiapkan satu objek begitu ya, di mana dia level 1, 2 dan 3, di mana level 1 ini sudah saya berikan satu dinding penuh dari level 1 ke level 2 dengan ukurannya adalah di sini 6200 atau 6,2 meter dikalikan dengan 8200 atau 8,2 meter. Kemudian di level kedua masih tetap sama, tetapi kita berikan dinding dari level 2 ke level 3 itu adalah hanya setengah dari bagian dari seluruh denah yang kita gunakan. Nah, kemudian di level 3, ini sebagai puncaknya, ini kan saya berikan satu objek baru di sini. Yang pertama di sini adalah floors di lantai 3. Sebenarnya ini kita gunakan untuk talang begitu ya. Nah, kemudian di sini ada list plank, sehingga kalau dari level 1, 2, 3 kita lihat 3 dimensinya itu kurang lebih bentuknya semacam ini. Jadi kita tidak akan membahas bentukannya ini. Yang akan kita bahas adalah ini kita anggap sebagai objek yang memang sudah ada, dan kita akan lihat bagaimana kita membuat slanted wall, baik yang menggunakan common wall atau kita menggunakan curtain wall gitu ya. Kita menggunakan curtain wall. Nah, bagaimana? Mari kita kerjakan untuk membuat slanted wall. Saya akan karena level 1 berada di posisi bawah, jadi dia tidak ada masalah. Saya akan membuat slanted wall dari level 2. Dari level 2 begitu ya. Nah, saya akan setengah dari bagian ini akan saya gunakan untuk common wall, sementara setengah bagian ini akan saya gunakan dengan curtain wall. Nah, untuk mengakses dinding seperti biasa dari tab arsitektur, kemudian build, dan kita pilih wall architectural. Kemudian saya akan memilih di sini untuk eksterior. Ya, untuk exterior wall, tapi di sini kan tidak ada exterior wall, saya akan gunakan interior 135 atau saya gunakan yang agak ini, coba kita gunakan generic masonry saja, tebalnya 140.
Saya akan mulai dari 0 sana, kemudian ini sana. Kalau kita lihat dari bentukan 3 dimensinya, ini tidak akan berbeda begitu ya. Tidak akan berbeda dengan dinding-dinding biasa. Tapi bagaimana cara kita kemudian menjadikan dia miring? Kalau kita ingin kedua dinding ini dalam kondisi miring atau slanted dalam istilah akhirnya, kita akan memilih dinding ini. Kemudian dari tab properties, dari bagian properties, kemudian di sini ada cross section. Kita pilih di sini adalah slanted, ya. Ada dua pilihan, vertikal atau slanted. Kalau tidak salah di versi 2022 pilihannya akan ada 3. Jadi slanted, vertikal, dan saya lupa satu lagi apa. Saya akan memilih slanted. Kemudian saya akan memilih besar sudut untuk kemiringannya. Satu hal yang perlu diingat, kita perlu untuk melihat. Nah, kita perlu untuk melihat apakah sudut yang kita masukkan ini harus sudut positif atau sudut negatif. Karena ini bergantung kepada belokan, bergantung kepada bagaimana kita kemudian tadi menempatkan dindingnya, ya. Nah, kebetulan di sini kalau kita masukkan angkanya adalah positif 10, dia kemudian melengkungnya miringnya ke dalam. Sedangkan kita inginkan dinding ini miring keluar, maka kita perlu sesuaikan sudutnya jadi minus 10. Kemudian yang ada di sini kita juga pilih slanted dengan besarnya adalah 10. Kita akan coba dulu. Nah, ini kebetulan dinding ini nilai sudutnya adalah positif, sementara dinding ini adalah sudutnya negatif. Nah, sekarang bisa kelihatan di sini kedua-duanya dalam posisi dia miring gitu ya. Nah, ini kita desain dengan menggunakan common wall. Jadi kalau kita kemudian ingin ganti, ya tinggal kita ganti saja begitu. Misalkan kita pakai brickwork gitu ya, masonry, ternyata tidak begitu ini. Menggunakan partition saja supaya partition gitu ya, jadi supaya kelihatan. Nah, kemudian bagaimana jika kita kemudian punya kita punya curtain wall. Kalau kita punya curtain wall, maka kita sebenarnya juga sama, kita bisa menempatkan si curtain wall ini sebagai slanted curtain wall. Nah, saya katakan slanted curtain wall karena dia posisinya sebenarnya adalah curtain wall, tapi dibikin slanted. Nah, kita lihat juga apakah 10. Ternyata kalau 10 dia masuk ke dalam gitu ya, miring ke dalam. Oke, kita dari luar. Ini juga sama, slanted. Nah, miringnya ke dalam juga. Ini kebetulan miringnya ke dalam semua begitu ya. Oke. Ini lihat negatif. Nah, kita bisa melihat di sini di kedua jendela ini, dua-duanya, di kedua dinding ini, dua-duanya sudah dalam kondisi miring. Kita bisa lihat melalui dia shade atau consistent colors, kita akan melihat bahwa kedua-duanya dalam posisi miring seperti yang kita inginkan. Ya, jadi inilah tutorial kita untuk kali ini, tentang bagaimana cara kita membuat slanted wall, baik itu yang wall dalam kaitannya dengan common wall atau kemudian wall yang hubungannya dengan kaca atau yang kita kenal dengan curtain wall. Demikian tutorial kita kali ini dan terima kasih.